Di Lukas 5 ayat 39, tidak ada seorang yang minum anggur tua ingin anggur yang baru. Sebab ia akan bilang bahwa anggur yang tua itu lebih enak gitu. Jadi Yesus sendiri pun juga tahu bahwa kita sering nyaman dengan rohani yang lama. Mungkin puasa hanya ketika Rabu, Abu, dan Jumat Agung. Doa ketika ada masalah gitu ya. Tapi dia tawarkan sukacita yang baru, yaitu puasa yang membuat kita semakin mirip dengan dia. Bukan hanya sekedar ritual, tapi juga ada perubahan hati. Jadi inilah sindiran terhadap kecenderungan kita manusia untuk menguduskan tradisi. Meskipun tradisi itu bahkan sudah kehilangan arti dan juga maknanya. Ketika kita sudah membahas mengenai arti puasa dan tujuan dari puasa itu sendiri adalah kerinduan akan Tuhan, tibalah kita di ujung pembahasan refleksi gitu ya. Puasa yang membebaskan. Pertama-tama, puasa itu lebih dari sekedar makanan. Sebab kalau hanya menolak makanan, apa bedanya dengan diet gitu ya? Apa bedanya dengan intermittent fasting gitu ya? Ketika Yesus ditanya mengenai puasa, tapi dia berbicara mengenai pesta pernikahan, anggur baru, dan baju yang baru. Tren digital detox, sustainable living. Kita sekarang hidup di antara tren dan transformasi. Mungkin kita hidup di era spiritualitas yang instagramable. Banyak sekali puasa diposting, sedekah di story, mungkin doa diukur dari durasi gitu ya. Kita sering menambah kehidupan rohani dengan ritual keagamaan tanpa perubahan hati. Dan Yesus tidak anti puasa sebetulnya, tapi dia menolak puasa sebagai tradisi yang kosong. Jadi puasa menolak anggur lama, konsumerisme, memilih gaya hidup baru yang lebih berkelanjutan gitu ya, sebagai self control juga. Aksi digital detox itu artinya penarikan diri dari perhatian yang kita sendiri juga juga tanpa sadar gitu ya. Tapi inilah tantangan kita yang melanjutkan dari era COVID, bahwa sadar tidak sadar saat ini kita hidup di zaman hiperrealitas gitu ya, di mana hasrat diciptakan, dipuaskan, kemudian diperbaharui lagi dalam dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Dan akhirnya karena hal itu juga manusia mungkin merasa terasing gitu ya, atau teralienasi. Jadi inilah suatu pemberontakan gitu ya, yang menjadikan tubuh dan jiwa kita sendiri sebagai medan konsumsi.